Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagian-bagian komputer dan fungsinya. Yang pertama, casing komputer adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer. Mayoritas desktop PC memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Namun, untuk all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali langsung menyatu dengan layar monitor. Selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu. Yang kedua, power supply. Power supply unit atau PSU adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Yang ketiga, motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsi motherboard adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD, ROM, hard disk, SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Yang keempat, CPU atau prosesor. CPU, Central Processing Unit, atau yang lebih dikenal sebagai prosesor, merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overheat, panas berlebih, CPU biasanya dilengkapi heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU, Graphic Processing Unit. Yang kelima, chipset. Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain seperti RAM. Yang keenam, RAM atau memory. RAM atau Random Access Memory, tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Yang ketujuh, video card, GPU, VGA, kartu grafis atau yang biasa disebut VGA, GPU, video card adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal, tetapi gamer, animator, designer sebut memerlukan dedicated GPU yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses grafis berat. Yang kedelapan, baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BEOS sehingga pengaturan BEOS dan tanggal tidak hilang dan tetapi berjalan meskipun komputer dimatikan. Yang kesembilan, sound card. Hampir semua motherboard memiliki sound card internal untuk memproses suara. Namun demikian, pengguna bisa menambahkan juga sound card eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. Yang kesepuluh, keyboard. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Yang ke-11, mouse.
Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer. Yang terakhir atau yang ke-12, monitor. Bekerja sama dengan graphic card, video card, GPU, VGA, monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer. Saat ini selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer. Sekian dari saya. Terima kasih.